dianggap sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Makanya baca surah Al-Fatihah yang benar. Orang baca surah Al-Fatihah itu bisa berulang-ulang, lama, ada yang sebulan, ada yang setengah tahun, belum bisa. Apalagi pakai sudah panjang. Al-Fatihah surah penting. Enggak dianggap sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Keempat apa? Ruku. Jadi rukunya yang benar, lempeng punggungnya. Kalau ditaruh gelas di atas ada tumpah. Kemudian selanjutnya apa rukun itu? Tomanina dalam ruku. Jadi harus tomanina ruku. Ini ruku. Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah. Jangan ruku. Itu namanya nggak ada tomaninanya. Itu. Kemudian apa? Sujud. Kemudian apa? Tomanina dalam sujud. Itu ketika sujud. Kalau ulama kalau sujud lama. Itu sujud. Itu namanya nggak ada tomanina. Jadi nggak ketemu antara sholat. Duduk antara dua sujud. Kemudian tomanina di antara dua sujud itu duduk tenang. Kemudian tasyahud akhir. Akhir apa? Baca sholat apa? Sah. Tertib. Rukunnya. Jadi bisa kita sholat itu lebih benar kalau memang rukunnya juga benar dijalankan. Syaratnya juga harus kita paham. Syarat itu kalau dalam fikih ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib apa? Orang Islam. Orang Islam. Kemudian apa lagi? Udah balik. Berakal. Dan seterusnya. Kalau syarat sah, masuk waktu. Yang penting rajin banget juga kalau masuk waktu karena sah sholatnya. Masuk waktu rajin banget sholatnya saat berarti berikutnya sah. Harus ada pelajarannya tak ada sah. Jadi syarat wajib, syarat sahnya kita perhatiin sholat. Insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak banget itu ada 9. Kita selalu dijaga oleh malaikat dari bahaya, dilindungi oleh malaikat. Kita tidur, kuping kita bolong, hidung kita bolong, kagak ada yang ngerti. Kalau gak dijaga itu sama malaikat hafal dong, lo masukkan mana? Jaga tuh. Makanya orang ada yang kupingnya lebih jauh masukkan, benda apa, binatang apa, ya. Gak dijagain sama malaikat tuh, gak dijagain. Badannya sehat, orang sholat badannya sehat. Caranya aja kalau yang benar masih sehat. Apalagi pakai syarat rukun, kemudian dengan cara rukun fi'linya dengan baik, gitu. Sujudnya dengan baik. Itu kalau orang sujud itu darah mengalir ke otak begitu deras, begitu kencang. Jadi kalau orang pas sholat pasti darahnya ngalir ke otak lancar. Insya Allah jaraknya stroke. Ini udah pikiran ruwet, ya, masalahnya banyak, sholat kagak. Pikirannya ruwet, makannya goyah, sholat kagak. Ya stroke. Kalau sholat meskipun masih makan banyak, namanya diimbangi Allah semua. Jadi gitu, sehat badannya dan diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah, waktunya berkah, makanannya berkah, minumannya berkah, keluarganya berkah, ilmunya berkah. Kalau orang sholat, ya subuh itu bangun,
Sebelum subuh dia sholat 2 rakaat. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia di sisi. Di sholat subuh dia berjamaah. Waktu itu dia tahlil, dia zikir dia baca ratib. Wah, orang-orang masih molor tuh. Jam 7 dia udah jalan kaki ke masjid, udah sehat, udah olahraga. Orang-orang masih tidur, dia udah sholat sunnah, udah zikir, udah jalan-jalan, makan nasi uduk. Nah, berkah dari waktu. Berkah. Orang sholat itu berkah. Makanya kata Nabi, apa tuh? Yang hadis pagi itu adalah waktu yang berkah. Jadi apa? Jadi ada tuh hadis yang waktu pagi itu adalah waktu berkah. Makanya bangun pagi sehat lagi. Udara yang paling bersih itu kira-kira di jam 3 sampai jam 4 bersih sekali udara. Hirup udara yang cakep, bangun sholat, rukuk, sujud, sehat. Pantas kalau dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang menjaga sholat fardu. Di rumahnya dan di wajahnya tuh ada dikasih cahaya tanda orang soleh. Beda orang yang nggak sholat sama orang yang sholat. Cina putih banget, Cina putih kulitnya. Beda ini sama Pak RW, walaupun 8 dikit. Beda. Kayaknya, iya. Cina walaupun putih banget. Namanya ada tanda orang soleh. Hatinya itu dilembutin. Kalau dibilangin orang, didengerin. Kalau dinasehatin orang, dengerin. Orang kan sholat kagak, makan yang haram pun dinasehatin. Aku pakai nasehatin gue gitu. Itu orang yang memang sering melakukan kebaikan, itu dia dengar kebaikan dari mana saja itu masuk tak. Gitu. Jadi hati itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima nasihat, mendengar ceramah, mendengar tausiah, mendengar pengajian itu senang. Nanti dia kalau lewat jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat, seperti cahaya, dan dia diselamatkan Allah dari api neraka. Nanti dia dimasukkan surga, tetangganya adalah orang-orang para aulia. Qala Rasulullah SAW, khamsu salawat man hafadha 'alaihinna kanat lahu nuran. 5 waktu barang siapa yang menjaga sholatnya, dia maka dialah memiliki cahaya. Wa najata yaumal qiyamah, dan dia selamat pada hari kiamat. Diselamatkan pada hari kiamat, beruntung pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, lam yakun lahu nur, gak ada cahaya itu dalam dirinya, dalam wajahnya, dalam hatinya, dalam rumahnya, dalam hartanya, gak ada cahaya. Wala burhanan wala najatan wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubaidin khalaq. Nanti di hari kiamat dia bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubaidin bin Khalaf. Jagoan-jagoan munafik semuanya. Fir'aun, jagoan-jagoan orang yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Qarun, jagoan kaya. Jagoan kaya sampai sekarang begitu kayanya, harta karun di mana-mana orang nemu dari mana kamu dapat harta karun. Haman di zaman Nabi Musa, wa Ubay bin Khalaf, orang ahli munafik pada zaman Rasulullah SAW. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali semoga Allah beri kepadanya, wa qarra wajhah al-bukabu ala salasati awjuh.
Nangis itu ada tiga cara, tiga arah, tiga wajah. Ahaduha min khawfi azabillah. Salah satunya adalah dia menangis karena takut daripada siksa Allah. Nangis itu dia. Dia takut karena siksa Allah. Ya Allah, udah gak sholat ya, subuh gak sholat, zuhur gak sholat, asar gak sholat, kebanyakan kesibukan, kebanyakan pikiran, tapi ya kemudian nangis, takut nanti disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, makan duit orang ya, kebun orang kita jual, tidak, kita jual. Ada Ustaz, nggak ada. Dia kesal loh, dia nangis jadi gitu kan. Ini bagaimana nanti di akhirat ini? Bahaya, satu jengkalnya bahaya, apalagi pakai jual tanah orang. Dia nangis, gitu. Dalam rangka kemudian dia bagaimana caranya minta maaf, meminta diikhlaskan atau dia ganti gitu. Kemudian wasani mirrahbatus sufi, yang kedua dia takut murka, marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aimin khawfi ghadabillah ta'ala, yakni dia takut Allah marah, Allah murka kepadanya gitu. Bagaimana kalau Allah sudah murka, Allah marah kepadanya, doa-doanya udah kagak diterima, dia sholat kagak diterima, kemudian dia minta apa kita nggak ada diterima, dia takut tuh, jadi menangis. Wasalisu min khasyatil qati'ah, dan yang ketiga adalah takut putus ainin khawfil mu'minillah, yakni takut jauh dari Allah wa iradihi, dan yang sebaliknya berpalingnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut dijauhi Allah, takut berpaling dari Allah gitu. Takut diputuskan dari Allah, nggak dikasih lagi rahmat sama Allah, nggak dikasih lagi dia sehat oleh Allah, tidak dikasih lagi dia kebaikan oleh Allah. Orang kan juga kan yang memang baik tidak dikehendaki Allah. Kayak kita nuntut ilmu kayak begini mau, itu dikehendaki Allah. Mayyudillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, dikasih dia pemahaman agama. Orang dapat paham agama itu dari mana? Dari belajar. Dari belajar dia tahu, kemudian dia amalkan, dia menjadi orang baik. Itu namanya orang memang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Kalau orang masih mau ngaji, orang mau belajar. Wa yuridu bi khairan yusibi. Kalau orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, yusibi, diuji juga tuh. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dia sholat rajin banget, dia udah malam dibangun, tapi diuji Allah, ekonominya orang lain, ekonominya susah gitu. Memang diuji oleh Allah, diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang rajin baik, tapi dia sakit. Nah, tujuannya adalah, rahasianya adalah, hikmahnya adalah ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ammal awal bahwa kafaratul dzunub. Adapun yang pertama, nangis yang pertama itu kafaratul dzunub, itu menghapuskan dosa. Wa ammas tsani bahwa taharatul uyub, yaitu mensucikan, membersihkan aib-aib pada diri kita, dosa-dosa pada diri kita. Wahia makan martabah,
yakni tidak berkurang dia martabatnya, derajatnya. Jadi kalau orang nangis yang kedua adalah untuk membersihkan dia dari dosa-dosa. Tuh. Jadi nangis itu adalah suatu anugerah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dosanya banyak banget, kagak nangis-nangis. Tapi di bang pedanya hilang, sepedanya nangisnya 2 hari. Lama temannya. Dia dijauhi dari Allah, kagak nangis kan? Kayaknya dia kok hidupnya gelisah, risau, kemudian apa-apa susah. Oh susah, sholat nggak bisa, ngaji kagak bisa, diajak bakti kagak bisa, diajak tahlilan kagak bisa. Itu kan tanda-tanda orang tidak dikehendaki Allah, dijauhi Allah, kebaikan semuanya tidak. Tapi itu dia tidak ada sedih-sedihnya, tidak ada sedih. Berlalu begitu bertahun-tahun, tahlilan kagak, selamatan kagak, ngaji kagak, sholat jamaah, apa Jumat juga kagak, apa Idul Fitri yang semuanya orang jahat, orang baik, semuanya pada sholat kagak sholat juga ya. Mati mendingan makan tupak di rumah. Kakinya korek. Sedih kan orang makan di orang dulu gitu. Jadi kalau kita nangis jenis yang kedua itu menghapuskan dosa. Baru nangis doang gitu. Baru nangis, tapi nangisnya apa? Nangisnya takut kita dimurka Allah. Kalau kita nangis itu dosa kita langsung diampuni oleh Allah. Derajat kita nggak bakal diturunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amasalifu bahwa wilayah, dan ada pun yang ketiga yaitu soal kewalian. Ai pada kul baki an nafsihi likiyani inda rabbih, yakni hilangnya orang yang menangis dari dirinya likiyani inda rabbih karena dia berada di sisi Allah. Jadi dia seperti ada dirinya. Dia udah nangis karena dia berada di sisi Allah. Itu kalau udah tingkatnya kewalian begitu, dia seakan-akan sudah enggak melihat apa-apa, dia sudah menyatu dengan Allah, dirinya juga seakan-akan hilang. Dirinya seakan-akan hilang dirinya karena berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'aridul mahbub, bersama ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Allah Ta'ala fasamratu kafaratil dzunub an-najata minal uqubat. Buah orang yang dihapus dosanya an-najata minal uqubati fil akhirah, dia selamat dari siksa Allah di akhirat. Tubuhnya orang yang menangis takut, kemudian dosanya diampuni. Orang yang dosanya diampuni, dia selamat dari siksa di akhirat. Wasamratu taharatul uyub, dan buah daripada orang yang bersih aib dosa-dosanya an-naimul muqim ad-da'i ad-da'i, yakni kenikmatan yang tinggal itu selalu berada pada dirinya. Jadi orang yang bersih dari aib, orang yang bersih dari aib, dia nikmat tuh dirinya, nikmat dirinya, selalu nikmat, nggak ada ketakutan. Orang bersih dari aib, orang mau jalan dari mana? Korupsi kagak, gitu. Apalagi pakai gede, dia berbuat mesum kagak, ya. Dia nyopet uang orang kagak, dia ngata-ngatain orang kagak, dia ngomong-ngomongin orang kagak. Jadi bersih itu dari aib. Jadi nikmat betul hidupnya, nikmat betul. Dan bahkan mendatangkan cinta dari orang lain. Jadi orang buahnya adalah dia bersih dari segala aib. Dengan begitu dia
memiliki nikmat yang menetap di dalam dirinya. Wadarajatul ula, dan dikasih derajat yang tinggi fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasamratul wilayah ma'aridul mahbub husnul isyarah, dan buahnya kewajiban itu bersama ridho dan cinta, baiknya kegembiraan, kebahagiaan. Jadi dengan ridho Allah, kalau daripada kewalian itu buahnya adalah apa? Baik bagusnya kebahagiaan. Al-khabar allazi yataghayyar bi masrul wajhi min ajlil farhi, yakni kabar yang tidak berubah kebahagiaan wajah karena dia memang bahagia. Jadi di wajahnya kelihatan berseri-seri, di wajahnya kelihatan sembringan, di wajahnya kelihatan orang bahagia itu di wajahnya. Kan orang juga kelihatan tuh yang mana memang batinnya banyak dosa, yang mana memang di pikirannya kuat, di wajahnya juga sudah kuat kelihatannya. Jadi buah daripada kewalian, dia dapat ridho Allah, dia bagus, dia bahagia, nampak tuh di wajah kebahagiaan itu. Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ridho aidi usuli ridho ta'ala, dengan berhasilnya, dengan sampainya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa birru'yati lidzati ta'ala min ghairi muqabalah, dan dia melihat Allah, zatnya Allah min ghairi muqabalah, tanpa berhadapan. Itu seperti orang sholat ka'annaka taruh, seakan-akan dia melihat Allah, meskipun dia tidak berhadapan dengan Allah. Kalau nanti di surga kan yang paling nikmat itu kalau kita nanti apa? Bertemu dengan dunia nanti. Padahal di surga kebahagiaan, kenikmatan luar biasa. Tapi yang paling bahagia ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ziyaratul malaikah, dia dikunjungi malaikat, dikunjungi malaikat itu. Wa ziyaratul fadilah al-ayn al-khair, dan dia selalu ditambahkan keutamaan, kelebihan. Kunjungi malaikat. Makanya itu kan orang yang selalu menjaga sholatnya, sumastaqomu, dia tuh istiqomah menjaga sholatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun tuh malaikat turun menjaganya. Bilang apa tuh malaikat? Allah takhafu, jangan takut dirimu. Allah takhafu wala tahzanu, gak usah kamu bersedih. Takut kagak makan, takut miskin, takut macam-macam. Tuh bosan malaikat. Wala tahzanu, gak usah bersedih apa yang sudah terjadi kemarin. Gak usah bersedih apa yang luput, gak dapat kita raih. Bilang orang yang memang selalu konsisten istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru, selalu dikasih gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita meninggal sholat 5 waktu, itu alat satu-satunya untuk kita mendekatkan diri, mendapat ridho, mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alat itu juga dapatnya langsung nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali itu tadi, kalau sampai istiqomah jadi wali. Jadi banyak jalurnya. Kita nggak punya ilmu ilmu sholat kita benar tuh dengan rukunnya, dengan syaratnya, insya Allah masuk sholat derajatnya tinggi, buahnya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.